Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu adik kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Masih kita membahas persamaan dan fungsi kuadrat, soal-soal beserta penyelesaiannya. Kita langsung masuk soal yang nomor 10. Kita baca dulu. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Apabila P 2,2 adalah puncak parabola, maka persamaan parabola yang terdapat pada gambar berikut adalah A. Y sama dengan min 2x kuadrat plus X. B. Y sama dengan setengah X kuadrat min X. C. Y sama dengan min setengah X kuadrat plus 2X. D. Y sama dengan 2X kuadrat plus X. E. Y sama dengan X kuadrat min 2X. Sekalu tahun 79. Nah di sini kita suruh atau diperintahkan oleh soal mencari persamaan kuadrat yang wajah atau grafiknya seperti ini. Nah di sini kita memerlukan pemahaman tentang sumbu simetri dan titik puncak atau titik ekstrim, bisa maksimum atau minimum. Dalam hal ini adalah titik balik maksimum karena parabola terbuka ke bawah. Kedua, kita perlu juga pengertian dari cara menyusun persamaan kuadrat baru. Jadi dari dua pemahaman itu kita bisa menyelesaikan soal nomor 10 ini. Yang pertama kita lihat dengan teori pergeseran. Kita jawab. Pertama dengan teori pergeseran. Teori pergeseran memerlukan titik puncak dan parabola itu melalui suatu titik. Di teori pergeseran memerlukan titik puncak dan titik yang melalui salah satu sumbu. Kita lihat di sini gambar kembali. Titik puncaknya ada 2,2 di sumbu Y, sumbu X. Dia melalui titik potong kedua sumbu yaitu 0,0. Jadi kita lihat dulu titik puncaknya P22 dan melalui 0,0. Baru kita masuk ke teori pergeseran yang dinyatakan dengan Y plus minus Y1 sama dengan A X plus minus X1 kuadrat. Kita tulis kembali di sini biar agak jelas. Y plus minus Y1 sama dengan A X plus minus X1 kuadrat. Kita lihat di sini yang terpenting dari teori pergeseran, kita harus tahu titik puncak dari parabola tersebut. Dalam hal ini untuk mengisi plus minus Y1 dan X1 isi di sini. Nah, ini sesuai dengan teori pergeseran, kalau titik puncaknya dua-duanya plus, berarti sini kita ganti dengan min. Pokoknya terbalik tandanya dari titik puncak yang diketahui. Di sini menyatakan sumbu simetri. Di sini menyatakan nilai ekstrim. Artinya nilai ekstrim dalam hal ini nilai ekstrim maksimum karena terbuka ke bawah. Langsung kita substitusi. Y, ini nilai ekstrimnya 2, jadi terbalik 2 sama dengan A X, sumbu simetrinya karena positif, di sini terbalik negatif, X kuadrat. Nah, untuk mencari nilai A, dia melalui 0,0. Ya, kita tulis kembali. Melalui 0,0. Dalam rangka mencari nilai A. Yang jelas nanti nilainya A-nya itu adalah negatif. Artinya dia akan terbuka ke bawah karena terjadi titik balik maksimum. Kita substitusi setiap X ganti 0 dan setiap Y kita ganti dengan 0. Maka 0 min 2 dengan A X-nya 0 min 2. 0 min 2 tetap min 2. 0 min 2 min 2 dikuadratkan jadi 4A. Maka nilai A-nya min 2 per 4 sama dengan min setengah. Inilah nilai A-nya bernilai setengah. Terbukti bahwa A-nya itu lebih kecil dari 0, berarti dia terbuka ke bawah, akan terjadi titik balik maksimum. Nah, jadi lengkap dari fungsi kuadrat tersebut, kita substitusi lagi nilai A ke dalam persamaan awal. Y min 2 sama dengan min setengah X min 2 kuadrat. Kita proses terus sama dengan min setengah, kita buka rumah, kamar, X kuadrat min 4X plus 4. Jadi Y min 2 masih sama dengan, kita buka, min setengah X kuadrat, lagi plus 2X, lagi min 2. Jadi min 2 sebelah kiri kita pindah ruas sebelah kanan, min setengah X kuadrat plus 2X. Jadi min 2 pindah ruas plus 2, min 2 akan hilang. Jadi 0. Maka persamaan kuadrat yang dimaksud dalam soal adalah min setengah X
kuadrat plus 2x. Jadi wajah gambar dari grafik Y sama dengan min setengah X kuadrat plus 2x adalah seperti ini. Jadi yang diminta adalah persamaan bentuk umumnya min setengah X kuadrat plus 2x atau fungsinya. Dalam hal ini sesuai dengan pernyataan itu dia yang C. Kita lihat C. Ini dengan menggunakan teori pergeseran. Jadi ada beberapa cara untuk menyelesaikan soal ini. Yang kedua, kita dengan teori sumbu simetri dan titik ekstrim. Kita cari cara yang kedua. Titik ekstrim. Kita lihat di sini, kita lukis kembali dulu gambar dari seperti itu. Puncaknya 2, 2, 0. Titik ekstrim, menggunakan titik ekstrim kita lihat ada persamaan fungsi kuadrat, maksudnya A kuadrat plus BX plus C. Dengan syarat A tidak boleh sama 0, A, B, C anggota bilangan real, dan C konstanta. Nah, di sini kita lihat untuk mencari nilai, untuk mencari fungsi kuadrat A kuadrat plus B plus C dengan grafik fungsi seperti ini, kita bisa selesaikan. Jadi, untuk mencari fungsi kuadrat dengan modalitas ekstrim, kita misalkan fungsi kuadrat itu adalah y I kuadrat plus b plus c dengan a tidak boleh sama dengan 0, a bisa anggota bilangan real. Jadi kita mencari di sini variabel koefisien dari masing-masing x di sini, yaitu kita mencari nilai a, b, c. Setelah nilai a, b, c sudah diketahui, maka mendapatkan fungsi kuadrat tersebut. Nah, ini memerlukan titik ekstrim dan melalui titik potong dari grafik fungsi kuadrat tersebut. Jadi diperlukan titik ekstrim dan titik yang melalui sumbu tersebut. Jadi kita lihat pertama titik ekstrimnya, katanya P22, melaluinya 0,0. Kita misalkan tadi A kuadrat plus BX plus C itu mempunyai, kita tulis kembali, ini dengan syarat sekali lagi A tidak boleh sama dengan 0, ABC anggota bilangan real, dan C suatu konstanta. Kita lihat di sini sumbu simetrinya X sama dengan min B per 2A. X yang sumbu simetri sendiri adalah 2. Sini ya di puncaknya. Min B per 2A, maka kita langsung kali silang, B-nya sama dengan min 4A. Ini kita misalkan persamaan 1. Yang kedua, nilai ekstrimnya. Ekstrimnya dirumuskan dengan Y sama dengan min D per 4A. Kita proses D sendiri, B kuadrat min 4AC per 4A. Kita lanjut lagi, nilai ekstrimnya adalah 2. Tulis 2. Ini kita bongkar langsung, 4AC min B kuadrat per 4A. Jadi dibalik, 8A sama dengan 4AC min B kuadrat. Ini persamaan kedua. Sekarang ketiga, dia melalui 0,0. Kita lihat di sini. Kan kita umpamakan tadi fungsi kuadratnya Y sama dengan A kuadrat plus BX plus C. Dia melalui 0, 0. Kita masukkan setiap X0 dan Y0. Jadi 0 sama dengan A, 0. Kuadrat plus B kali 0 plus C. 0, ini 0 plus 0 plus C. Jadi C-nya sama dengan 0. Ini persamaan 3. Jadi ada 3 persamaan. Yang pertama B sama dengan min 4A. Yang kedua 8A sama dengan 4AC min B kuadrat. Yang ketiga nilai C-nya sudah ketahuan sama dengan 0. Kita lanjut lagi. Kita tulis kembali persamaan-persamaan itu. Persamaan pertama B sama dengan min 4A. Persamaan kedua 8A sama dengan 4AC min B kuadrat. Persamaan ketiga, C-nya sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa memasukkan salah satu harga nilai C itu ke salah satu persamaan. Yaitu dalam hal ini mungkin langsung ke persamaan 2 karena di situ ada variabel C. Sedangkan di persamaan 1 tidak ada. Dengan masukkan dengan nilai C ke persamaan 2, kita akan mendapatkan satu persamaan baru yang masih mempunyai variabel A dan B. Kita substitusi persamaan 3 ke persamaan 2. Kita tulis dulu persamaan 2-nya. 8A sama dengan 4AC min B kuadrat. Setiap C kita ganti dengan 0, 4A, 0 min B kuadrat. Jadi 8A sama dengan 0, jadi min B kuadrat. Ini jadi persamaan keempat. Jadi antara persamaan 4 bergabung dengan persamaan 1. Artinya di sini persamaan 1
kita substitusi ke persamaan 4. Kita tulis dulu persamaan 4-nya. 8A sama dengan min B kuadrat. 8A. B-nya itu min 4A. Kita kuadratkan. 8A sama dengan min. Dikuadratkan 16A kuadrat. Kita buang ke ruas kiri min 16A kuadratnya. Akan menjadi 16 kuadrat plus 8A sama dengan 0. Dibagi 8 untuk sederhanakan persamaan ini. 16 bagi 8, 2A kuadrat plus 8 bagi 8, 1A. Ini menjadi persamaan kuadrat kembali, ya kan? Dengan persamaan kuadrat tanpa nilai konstansa. Kita keluarkan A-nya, sini 2A, ini plus A, 1 sama dengan 0. Cari nilai-nilai 0-nya, yang 1, 0, yang kedua, pindah ruas, min 1. Nah, inilah, ini tidak memenuhi. Karena tidak mungkin koefisien dari I kuadrat itu tidak mungkin 0. Karena kalau 0 dia akan terjadi persamaan linear, persamaan garis lurus. Jadi yang memenuhi adalah min setengah. Ini memenuhi. Nah, kita lihat tadi A-nya sudah ketemu, C-nya sudah ketemu, sedangkan B-nya kita masukkan ke persamaan 1 dari nilai A ini. Jadi A sama dengan min setengah, kita masukkan ke persamaan 1. Persamaan satunya kita tulis dulu, B sama dengan min 4A. A-nya itu min setengah, ini bisa salaman, jadi 2. Jadi B-nya 2, A-nya min setengah, C-nya 0. Jadi persamaan yang dimaksud dari soal adalah, tulis kembali, nilai-nilai A-nya sudah ada. Nilai A-nya sama dengan min setengah, nilai B-nya sama dengan 2, C-nya 0. Jadi kalau kita lihat dari persamaan kuadrat tadi, kita tulis kembali, seperti ini. Ini P-nya puncaknya 2, ini 0, sumbu X, sumbu Y. Yang kita misalkan tadi fungsinya itu I kuadrat plus BX plus C, A-nya kita masukkan. Min setengah X kuadrat, B-nya juga 2X, ini plus 0. Jadi lengkapnya fungsi itu min setengah X kuadrat plus 2X. Inilah. Jadi sama dengan penyelesaian teori pergeseran dengan menggunakan titik ekstrim, yaitu sumbu simetri dan nilai ekstrim, dan melalui suatu titik potong dari sumbu X dan sumbu Y. Hasilnya sama, yaitu jawaban yang benar tadi sesuai dengan soal, yaitu jawabannya C. Cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan pemfaktoran. Kita lihat pemfaktoran. Pemfaktoran. Kita lihat dulu di sini. Kita ulangi lagi. Ini adalah grafiknya. Ini sumbu simetrinya. Kita lihat. Dengan teori pemfaktoran kita harus tahu akar-akarnya dia yang berjumlah, yang ada dua nilai. Pemfaktoran kita harus tahu akar-akarnya, dan tetap kita harus tahu juga fungsi variabel itu harus melalui suatu titik. Kalau kita lihat definisi dari sumbu simetri di sini adalah setengahnya dari bagian parabola, maka kita bisa tarik garis putus ini, di sini nilainya adalah 4. Karena sumbu simetri adalah setengah dari panjang dari luas sumbu simetri, setengahnya dari ruang atau bagian dari parabola. Nah, sini 4 berarti sudah langsung kita ketahui bahwa akar-akarnya adalah 0 dan 4. Faktoran, jadi kita harus tahu akar-akarnya 0 dan 4. Dia melalui titik 2,2. Jadi melalui titik 2 dan 2,2. Langsung kita masuk teori faktoran, yaitu Y sama dengan A X min X1 X X2. Ini plus minus. Akar-akarnya 0 dan 4. Berarti Y sama dengan A X min 0 X min 4. Untuk mencari nilai A, kita lihat dia melalui 2,2. 2-nya kita ganti setiap X, dan Y-nya kita ganti 2 juga. Jadi 0, A, X-nya itu 2, X-nya itu 2, 4. Y-nya 2. Sorry, bukannya 0, 2. Kita tulis kembali. 2, A, 2. 0, 2 min 4. 2 kurang 0, 2 kurang 4, min 2. Jadi 2 sama dengan 2 kali min 2, min 4A. Jadi A-nya aja 2 dibagi min 4. Sama dengan min setengah. Terbukti juga. Untuk mencari fungsi itu kita masukkan kembali ke pemfaktoran tersebut. Jadi Y sama dengan A X min 0, X min 4, dengan nilai A min setengah kita substitusi min setengah, X-nya tetap X0 ya, X min 4. Ini min setengah, X-nya tetap, kurang 0, ini X min 4. Berarti fungsi itu kita buka kamar,
min setengah X kuadrat plus 2X. Jadi terbukti juga jawabannya adalah C. Jadi ada satu soal yang bisa kita kerjakan dengan 3 cara, tergantung dari titik-titik yang diketahui. Hasilnya akan sama semua. Itulah salah satu contoh soal lagi yang nomor 10 yang kita lanjut soal-soal selanjutnya di video-video selanjutnya. Oke, selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe supaya tidak ketinggalan dari video-video terbaru saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.